Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar pembelajaran 6. Masih tentang otot manusia. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa bersama, mari kita buka buku paketnya masing-masing. Pada pembelajaran 6 kali ini, kita baca bersama-sama bukunya ya anak-anak. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. "Kenapa dengan Pak Bejo, Pak?" tanya Beni khawatir. "Oh, kaki Pak Bejo kesleo, rasanya sakit sekali," jawab Pak Anto. "Apa itu kesleo, Pak?" tanya Beni penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Jelas Pak Anto. "Oh begitu ya Pak," sahut Beni. "Beni, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Tambah Pak Anto. "Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera," kata Beni. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas macam-macam gerak otot. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, sekarang kita amati ya. Di buku paket ada berbagai gerakan.
Di situ ada seorang anak yang sedang berolahraga. Karena saat ini sedang daring, kalian bisa mencontoh gerakan anak yang sedang berolahraga itu di rumah. Setelah kalian mengetahui macam-macam gerak otot, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan pada gambar berikut. Nanti setelah kalian mencontoh gerakannya di rumah, kalian bisa menulis di buku latihan kalian ya. Yang pertama itu gerak apa. Kemudian yang kedua sampai pada gambar ke-6. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun, terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan. Misalnya, gerakan tiba-tiba dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Seperti misalnya saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Kalian bisa melakukan peregangan atau pemanasan terlebih dahulu supaya kerja ototnya tidak terlalu terbebani. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, berlari kecil ya, atau bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi, serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk membentukkan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab. Dan juga sayur bayam. Yang keenam, meringankan nyeri otot, yaitu dengan menggunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat, sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Nah, di sini ada bacaan ya anak-anak, kalian bisa buka di buku paket kalian. Pada halaman 117, di situ ada atlet binaragawan Indonesia yang bernama Aderai. Kalian bisa baca bacaannya yang ada di bawah ya.
Kemudian setelah kalian baca, kalian tulis di buku latihan kalian. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Di sini kita bisa menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan juga paragraf ketujuh. Kalian tulis di buku latihan tematik kalian sebagai latihan untuk menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, tematik pembelajaran 6 Bu Ferry akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.